Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya pada kesempatan kali ini kita bertiga akan mempresentasikan tentang proyek mata kuliah dari manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, nama saya Abidin Nabil Faizal. Lalu ada teman-teman saya nih yang ganteng-ganteng. Boleh tolong perkenalkan dirinya masing-masing dulu dong. Oke, halo semuanya, saya Muhammad Yafi Abdul Hafiz, biasa dipanggil Yafi, saya temannya Abi. Oke, halo semuanya. Saya Muhammad Rifa ini biasa dipanggil Husen. Sahabatnya Oke. Abi. Oke, jadi teman-teman, untuk proyek UAS kita kali ini adalah tentang redesign dari sistem kompensasi dan juga penilaian kinerja berbasis teknologi. Uh, Pengerjaan proyek ini berlatar belakang karena kita melihat bahwa sistem kompensasi di PT Bungsu Mandiri Nawasena itu menurut kami tidak efektif. Jadi kami memutuskan untuk mengangkat hal ini sebagai proyek dan melakukan redesign terhadap sistem kompensasi dan juga menambahkan penilaian kinerja berbasis teknologi. Oke, boleh di next slide dulu ya, Vi. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang profil dari perusahaan PT Bungsu Mandiri Nawasena ini. Nah, PT Bungsu Mandiri Nawasena adalah perusahaan pengembang properti yang fokus dalam menyediakan hunian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi, PT ini bermula pada tahun 2020 yang didirikan sebagai usaha perorangan yang berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya harga properti. Lalu terdapat juga proyek perdana yang sukses, yaitu proyek Cluster Edelweiss Residen 1 dengan 22 unit yang berhasil terjual habis. Proyek ini berdomisili di Cibinong, betul ya, Yafi ya? Di Cibinong ya? Oh, betul, Cibinong Bogor. Nah, oke. Jadi kemudian pada tanggal 15 Maret tahun 2023, PT Bungsu Mandiri Nawasena itu tuh berubah menjadi perseroan terbatas atau PT untuk meningkatkan profesionalisme dan juga legalitas serta kepercayaan konsumen. Nah, berikut ada portofolio proyek dari PT Bungsu Mandiri Nawasena ini. Bisa teman-teman lihat ada Edelweiss Residence 1 sampai dengan Edelweiss Verde House yang sudah terjual cukup banyak ya unitnya ya. Nah, perusahaan ini juga didukung oleh tim profesional dan juga legalitas perusahaan yang lengkap. Oke, boleh dilanjut ya, Vi? Nah, kemudian kita akan lanjut membahas tentang struktur dari organisasi di PT Bungsu Mandiri Nawasena ini. Jadi, PT Bungsu Mandiri Nawasena ini mengangkat konsep tentang organisasi hibrida, yang mana konsepnya itu merupakan pola kerja yang kolaboratif dan tanpa job desk yang kaku untuk efisiensi alur informasi, yang mana implementasinya itu berlangsung seperti tidak ada general manager yang definitif. Nah, jadi general manajernya ini tuh merupakan gabungan antara owner dan juga HR manager yang bekerja secara kolaboratif gitu. Nah, mekanismenya itu yaitu ownernya itu didukung penuh oleh HR manajernya dalam keputusan strategis melalui musyawarah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Boleh di next slide. Nah, apa hasilnya dari struktur hibrida itu tadi? Yang pertama, operasional taktis itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, budaya kolaborasinya itu juga kuat karena keputusan baik itu secara teknis ataupun sistematis itu diangkat melalui musyawarah. Lalu yang terakhir itu adalah akuntabilitas tinggi dalam internal informasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut oleh teman saya Husen. Saya serahkan kepada beliau. Oke, terima kasih Abid. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan SDM dan efisiensi anggaran. PT Bungsu Mandiri Nawasena ini menerapkan strategi yang digunakan memanfaatkan peserta magang SMK sebagai tenaga pendukung operasional. Tujuannya jelas, yaitu menekankan biaya atau low cost tanpa mengorbankan keberlangsungan operasional. Nah, di balik itu, apa keuntungan lain? Nah, tentu keuntungannya bagi perusahaan adalah mendapatkan tenaga kerja yang relatif fleksibel dan adaptif, terutama untuk pekerjaan administratif. Selain itu, generasi muda juga cenderung cepat belajar dan mengikuti sistem kerja yang ada. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan yang cukup signifikan. Kualitas output administrasi sangat bergantung pada kemampuan dan kedisiplinan peserta magang. Jika pembinaan kurang optimal, hal ini berpotensi menurunkan kualitas kerja secara keseluruhan. Boleh di next slide, please?
Nah, selanjutnya kita lihat sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan, yang dikenal sebagai filosofi Tricart. Dalam sistem ini, posisi sales diposisikan sebagai ujung tombak utama perusahaan. Perusahaan memberikan gaji pokok sebesar 3 juta rupiah yang tergolong lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Dampaknya cukup positif, karena tingkat turnover pada tahun ini tercatat 0%. Artinya, tidak ada pengunduran diri. Namun, pendekatan ini juga membentuk pola pikir bahwa gaji tinggi sudah cukup, sehingga fokus kinerja penjualan belum sepenuhnya dikaitkan dengan produktivitas atau hasil yang ingin dicapai. Next slide. Nah, dari sistem tersebut, muncul permasalahan yang disebut sebagai zona nyaman. Efek samping dari gaji yang tinggi adalah sebagian sales merasa terlalu nyaman, meskipun tidak mencapai penjualan atau bahkan mengalami zero closing. Dari sisi finansial, kondisi ini berdampak pada cash flow perusahaan. Beban gaji tetap tinggi, tapi tidak sebanding dengan pendapatan yang masuk. Selain itu, perusahaan juga menghadapi kendala kontrol, karena belum adanya dashboard monitoring yang memadai untuk memantau aktivitas dan kinerja sales secara real time. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang ganteng banget ini. Silakan Mas Yafi. Oke, terima kasih Mas Husen. Oke, saat ini kita akan membahas terkait dengan redesign ya. Kalau tadi kita sudah bahas, Mas Husen sudah bahas bagaimana kondisi real yang terjadi di lapangan, bagaimana sistem kompensasi dan tunjangan yang ada di lapangan. Saat ini kita beranjak pada redesign yang kita tawarkan. Bentuk perubahan, bentuk pengembangan dari sistem kompensasi yang sudah ada sebelumnya. Kita ini mengusung tema activity based compensation. Jadi yang tadinya high fixed cost, kita jadi performance based gitu ya. Skema barunya yaitu gaji pokok kita turunkan sedikit menjadi 2 juta. Kalau tadi sudah dibahas oleh Mas Husen bahwa gaji 3 juta itu tergolong besar, yang mana yang kami perhatikan dari perusahaan-perusahaan lain, kita juga ada benchmarking ya, bahwa perusahaan-perusahaan lain memberikan tunjangan, memberikan kompensasi terhadap sales-salesnya, bahkan perusahaan TBK itu di kisaran 1,5 sampai dengan 2 juta rupiah. Yang mana ketika kita tarik ke dalam PT Bungsu Mandiri Nawasena ini, yang mana statusnya masih menjadi PT perorangan dan juga masih dalam tahap pengembangan, gaji 3 juta menurut kami tergolong tinggi dan sangat-sangat tinggi, sehingga menghasilkan yang itu tadi, masalah-masalah yang sudah terjadi yang disampaikan oleh Mas Husen tadi. Adanya zero closing gitu. Ada 1, 2, 3 bulan tidak ada penjualan sama sekali, namun pengeluaran gaji tetap terus keluar. Sehingga perlu adanya redesign, perlu adanya pola pikir yang semakin adaptif begitu ya. Nah, skema baru yang kami tawarkan yaitu gaji pokoknya 2 juta diturunkan. Namun ada tunjangan berdasarkan KPI, Key Performance Indicator. Jadi 1 juta, jadi 3 juta kita pecah, 1 jutanya hanya cair ketika target aktivitas tercapai 100%. Nah, apa saja aktivitas-aktivitas yang kami jadikan target? Pertama, yang bobotnya paling besar, bobotnya sama besarnya dengan KPI yang kedua. KPI pertama yaitu call atau chat prospect. Jadi misalkan dari sales, masing-masing sales perlu adanya aktivitas dan perlu adanya monitoring dari aktivitas tersebut. Yaitu apa? Punya target. Chat prospect itu harus minimal 20 per hari. Jadi 20 database, 20 leads yang harus di follow up oleh sales tersebut. Kemudian KPI yang kedua sama, bobotnya juga 40%. Yaitu apa? Visit atau canvassing dengan target 5 per minggu. Nah, seperti apa maksudnya? Jadi 5 konsumen yang sudah di follow up dari 20 per hari itu harus ada yang datang ke lokasi, yang datang ke project itu minimal 5 orang dalam 1 pekan gitu. Maka itu nanti akan disebar ya 40%-nya kalau misalkan yang datang cuma 2, yang cuma 3 gitu. Nanti akan disebar bagaimana persentasenya. Kemudian di KPI yang ketiga kita jadikan yaitu admin report. Jadi 20%-nya adalah update database per harinya dengan target per hari 20 chat, 20 follow up, 20
ada prospek baru, itu perlu update ke database kita, ke database perusahaan. Dan itu perlu update-nya tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu, maka monitoring di daily report-nya, di dashboard-nya nanti tidak bergerak. Artinya kita nggak tahu nih si sales ini kerjanya seperti apa begitu. Jadi kan percuma ya kalau misalkan dia chat 50 per hari misalkan, tapi tidak di-report ke admin, tidak di-update ke database-nya, maka tidak terlihat bahwa si sales ini bergerak begitu. Nah, teman-teman, tahapan implementasinya atau simulasinya tentu tidak langsung kita sodorkan begitu saja. Tentu akan ada kaget-kagetan nantinya sales-salesnya, kok gajinya turun gitu ya. Maka kita pecah menjadi 3 bulan. Bulan pertama kita sosialisasi, kita tekankan, kita jabarkan program barunya bahwa pendapatan kalian tidak turun kok kalau kalian rajin gitu. Jadi yang tadinya 3 juta nggak ngapa-ngapain juga tetap 3 juta, kita tekankan bahwa ayolah rajin lah, makin rajin, biar gajinya nggak turun gitu. Nah di bulan kedua kita uji coba. Jadi dashboardnya udah harus kita bentuk, dashboardnya udah harus rampung, udah harus running gitu ya. Input ke adminnya, input report database-nya juga perlu diuji coba dengan menggunakan gaji yang skema lama, tapi jadi supaya mereka terbiasa terlebih dahulu untuk menginput datanya, untuk alur kerja yang barunya. Baru kemudian kita tarik ke bulan ketiga. Penerapan gaji yang tadi kami tawarkan 2+1 itu kita terapkan. Kemudian KPI yang dashboard itu tadi udah berjalan. Jadi udah ada hitungan di situ, udah ada daily report, udah ada daily activity melalui dashboard yang bisa terpantau secara real time. Kemudian ada KPI-nya, dan itu juga hitungnya harus terintegrasi ya, supaya nanti HR-nya nggak bingung mikirin gajinya seperti apa gitu. Itu baru running di bulan ketiga. Nah, kemudian dari program yang kita tawarkan itu tadi, perlu adanya evaluasi tentunya. Jangan sampai kita nawarin program malah makin berantakan gitu ya, malah ternyata turnover-nya jadi tingkat gitu. Jadi ada yang keluar gara-gara gajinya diturunin gitu. Jangan sampai gitu. Nah, maka evaluasi kita pecah menjadi 2. Yaitu pertama, evaluasi dari segi finansialnya. Bagaimana cost to sales-nya, bagaimana efisiensi beban gaji terhadap omset itu tadi. Jadi kita perlu lihat juga. Kemudian yang kedua itu produktivitasnya, yaitu perbandingan grafik aktivitas yang tadinya sebelum ada dashboard, visitnya seperti apa, prospek chatnya seperti apa, yang sesudah ada dashboard ada peningkatan atau tidak gitu. Dari program yang kita tawarkan tentu kita mengharapkan produktivitas akan naik melesat. Yang tadinya kita nggak tahu si sales ini kerjanya seperti apa, nggak ada supervisornya, cuma ada manajernya, dan manajernya juga tidak memantau secara real time. Dengan program yang kita tawarkan, maka manajer punya angka nantinya untuk kemudian disampaikan kepada owner. Seperti itu. Tentunya yang kita harapkan adalah dengan kita kasih target 20 chat prospek per hari, nanti semua rata seperti itu, mereka kejar-kejaran untuk kejar tunjangan 1 jutanya di persentase KPI-nya, maka aktivitas akan melonjak pesat. Dan diharapkan tingkat closing rate juga akan meningkat. Seperti itu. Oke, cukup dari presentasi kami. Silakan Abid ditutup. Terima kasih dari saya. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Yafi. Jadi begitu ya teman-teman, kira-kira hasil dari project redesign kami. Kita bertiga akan follow up terkait dengan pembaharuan dari sistem kompensasi di PT Bungsu Mandiri Nawasena. Semoga ide kami itu diterima oleh mereka. Jadi sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.